ada di Le Méridien. Le Méridien. Le Méridien. Hai guys, welcome back to my channel. Selamat datang kembali di channel YouTube Francisca Sonia Rikianto. Kalian bisa panggil aku Sonia. Kali ini aku akan melakukan lifestyle review seperti biasa. Hari ini aku ada di salah satu hotel bintang 5 yang ada di Jakarta Pusat. Letaknya ada di Jalan Jenderal Sudirman di Jakarta Pusat. Nggak jauh dari kantor aku sebenarnya. Di sini aku lagi ada sama adik aku, dan hari ini kita itu mau review room tour untuk tipe suite room, dan juga kita juga akan review dari segi kolam renang, tempat gym, dan macam-macam lagi. Ada tempat makannya juga yang akan kita bahas yang ada di Hotel Le Méridien ini. Buat teman-teman yang belum tahu, jadi Hotel Le Méridien ini adalah salah satu hotel internasional bergaya Eropa yang kantor pusatnya itu ada di Prancis, guys. Jadi ini itu gayanya ke Paris-Parisan gitulah ya. Nah, Hotel Le Méridien ini juga termasuk dalam jaringan Marriott Hotel. Jadi kalau misalnya teman-teman udah tahu ada brand-brand lain, brand-brand hotel mewah lain seperti JW Marriott, Westin, Four Points, Sheraton, dan masih banyak lagi, itu mereka satu jaringan gitu teman-teman, di dalam jaringan Marriott Hotel. Jujur dulu waktu pertama kali kesini, yang aku rasain dari vibes kolam renangnya Le Méridien Hotel yang ada di Jakarta ini itu kayak di Bali, guys. Ya memang kolam renangnya sebenarnya standar sih, nggak yang luas-luas banget gitu ya. Tapi dari segi tempat-tempat duduk-duduknya yang ada di sebelah kolam renang, terus vibesnya, ambience-nya gitu, itu aku ngerasa malah kayak hotel-hotel yang ada di Bali gitu loh. Habis ini kita review untuk jenis ruangan yang junior suite room ya teman-teman. Tapi sebelum itu aku mau nunjukin ke teman-teman. Teman-teman lihat kan ada tangga yang ada di kanan itu. Yaps, itu adalah tempat gymnya. Jadi tempat gymnya itu ada 1 atau 2 lantai di atas restoran Lebanese yang warnanya itu hijau itu teman-teman. Jadi kalau misalnya teman-teman lagi nge-gym, itu bisa sambil lihat suasana di kolam renang atau swimming pool. Asik banget kan? Setelah ngomongin kolam renang, yuk kita pindah ke tempat gym. Ini aku naik ke lantai atas untuk lihat langsung gimana sih tempat gym yang ada di Hotel Le Méridien Jakarta ini. Menurut aku pribadi, alat-alatnya itu lengkap banget, guys. Ada alat yang untuk melatih otot lengan, ada alat yang bisa dipakai untuk melatih otot perut, ada juga alat yang bisa dipakai untuk melatih otot kaki. Selain alat-alat yang bisa dipakai untuk membentuk otot, di sini itu juga ada alat-alat kardio, guys, seperti treadmill dan juga sepeda statis. Sebenarnya jenisnya macam-macam sih. Nanti teman-teman harus lihat aku cobain alat-alat yang menurut aku unik di sini. Selain itu di sini juga teman-teman itu bisa angkat berat karena di sini itu ada barbel, terus juga kalian bisa melakukan deadlift dan masih banyak lagi. Aku kebetulan dibolehin buat cobain alat gymnya, jadi aku pakai aja deh. Aku pakai beberapa waktu gitu karena kebetulan tempat gymnya itu sepi, guys. Cuma ada 1 bule aja yang tadi kalian lihat di sana. Yuk kalian temenin aku nge-gym dulu di sini. Aku tuh paling suka kalau nge-gym itu latihan angkat beban yang untuk di lengan, guys. Kenapa? Karena biar otot lengan aku tuh terbentuk gitu loh. Walaupun belum bisa yang berat-berat ya, belum bisa seberat bebannya cowok-cowok biasanya kalau nge-gym, tapi aku dari dulu tuh emang kalau ke tempat gym itu suka untuk angkat beban. Aku di sini cukup lama, jadi beberapa set gitu aku mainan alat ini. Setelah aku lumayan bosen, aku pindah ke alat lain, guys. Ini alat yang untuk membentuk otot sayap gitu, tapi aku nggak bertahan lama di sini karena aku kurang suka. Akhirnya aku kembali lagi ke alat yang untuk latihan otot bicep dan juga tricep ini. Aku kalau misalnya main alat ini bisa cukup lama sih, walaupun memang harus ada istirahat-istirahat dikit-dikit gitu ya. Nah, setelah itu aku mau nunjukin ke kalian satu alat yang menurut aku unik banget di gymnya Le Méridien Jakarta ini. Di sini tuh ada kayak alat dayung perahu gitu loh, guys, kayak rowing boats gitu. Jadinya aku penasaran kan buat cobain. Aku belum pernah nemuin alat ini di tempat-tempat gym lainnya sih, termasuk tempat-tempat gymku yang sebelumnya, maupun gym yang ada di kantorku dulu, maupun yang ada di hotel-hotel bintang lainnya. Aku belum pernah ketemu alat seunik ini. Dia itu ada kayak airnya gitu, guys, airnya muter dan teman-teman itu bisa atur kecepatan dan juga seberapa berat airnya.
Setelah itu aku diajak tur ke steam room sama masnya. Di sini itu tempat untuk jacuzzi dan juga untuk sauna gitu ya teman-teman. Kebetulan tempat ini lagi kosong, lagi nggak ada yang pakai. Jadi kalau misalnya aku mau pakai sih sebenarnya bisa sendiri gitu. Tapi karena aku tidak suka tempat yang panas, jadinya aku memutuskan untuk aku nggak cobain tempatnya. Dijelasin macam-macam gitu sama masnya. Masnya baik banget di sini. Setelah lihat-lihat tempat sauna, tempat gym, dan juga swimming pool, sekarang kita tur yuk ke room hotelnya. Ini adalah koridornya. Menurut aku koridor di hotel ini itu cukup gelap sih ya menurut aku. Dan desainnya itu putih gitu ya, kanan kiri putih, terus ada lukisan-lukisannya. Ini aku lihat salah satu kamar junior suite room yang ada di lantai 5. Di sini tuh kalau misalnya teman-teman penasaran sama bentukan kamarnya itu seperti apa, di sini ada televisi yang pasti, terus ada meja kerja atau meja belajar sama kursinya juga. Dan di sini itu ada ruang tamunya teman-teman untuk junior suite room ini. Jadi teman-teman itu bisa terima tamu di sini. Nah, kalau untuk view-nya itu kan aku juga penasaran kan, kira-kira view-nya itu seperti apa sih? Ternyata setelah kordennya dibuka, itu view-nya adalah view kolam renang teman-teman. Seperti kolam renang yang tadi aku udah tunjukin di awal-awal video ini. Nih, kalau misalnya teman-teman lihat gini, teman-teman bisa lihat deh siapa aja yang lagi berenang dan sebagainya. Nah, selain dari ruang tamunya, teman-teman juga pasti pada penasaran sama bentukan dari kamarnya kan. Untuk kamar junior suite room itu seperti ini, dia ada dua tempat tidurnya itu satu ya, king size gitu, dan juga ada lemari-lemarinya. Untuk lemari-lemarinya, ini lemari-lemari yang agak tua sih menurutku kayunya, karena ya memang hotel ini kan sudah cukup senior ya, udah hotel yang cukup lama di Jakarta. Kalau untuk toiletnya itu di sini menurut aku ya cukup standar lah ya, ada showernya, terus juga di sini itu ada bathtubnya. Kalau misalnya teman-teman penasaran banget kayak gini nih bentuknya, ada hair dryernya juga guys di dalamnya. Jadi menurut kalian kalau ruangannya kayak gini worth it nggak sih untuk junior suite room ini? Untuk harganya itu yang aku lihat di online travel gitu, harganya sekitar 3 jutaan semalam. Kapasitasnya bisa untuk 2 orang dewasa dan juga 1 anak kecil ya. Dan yang lebih menyenangkannya lagi adalah dapat breakfast untuk 2 orang. Dan yang aku paling suka dari Hotel Le Méridien ini dari dulu itu sebenarnya adalah makanannya guys. Makanannya tuh nggak ada yang bisa nandingin sih. Menurut aku ini adalah salah satu hotel bintang 5 yang makanannya itu paling enak-enak banget. Dan di Hotel Le Méridien ini itu juga makanannya itu internasional dan dia itu cukup lengkap. Mulai dari masakan Korea, masakan Jepang, lalu juga ada Europe ataupun Western food, ada juga Chinese food, Japanese food, ada salmon, sushi, dan segala macam gitu juga. Kalau kalian lagi beruntung, kalian bisa nemuin sashimi. Tapi ini menunya beda-beda ya teman-teman. Kurang lebih sih aku udah makan di La Brasserie Resto ini, di Le Méridien Hotel ini itu udah sekitar 3 atau 4 kali. Tapi memang menu makanannya itu sering berganti-ganti. Jadi bisa beda-beda antara yang teman-teman lihat di sini sama kalau teman-teman lagi nginep di sana. Dia ini restorannya itu buka dari pagi sampai malam yang aku tahu. Di sini juga kalau keju-kejuan gitu lengkap ya, berbagai macam jenis keju juga ada. Sebelumnya itu aku udah pernah bikin video review untuk makan di La Brasserie Resto. Kalau teman-teman mau lihat videonya, nanti aku kasih linknya di description box untuk review makanan lengkapnya. Karena hari ini kita kan judulnya adalah review hotel room ya, sama fasilitas kayak gym, lalu juga swimming pool, dan makanannya ini sekilas aja lah ya. Ada dimsum juga guys buat kalian pecinta dimsum. Di sini itu jadi yang aku paling suka dari hotel ini itu adalah tempat makannya sih. Tempat makannya itu seperti ini restorannya. Ini adalah restoran Le Brasserie. Letaknya itu ada di lantai 1 guys. Sebenarnya kalau kalian nggak nginep di Hotel Le Méridien pun, kalian juga bisa sih pesan untuk makan aja di Le Brasserie Resto ataupun di restoran-restoran lain yang ada di Hotel Le Méridien ini. Karena di Hotel Le Méridien ini aku juga sering sih kesini, kayak nggak nginep, cuma buat makan aja gitu di resto-restonya. Karena menurut aku semua makanannya itu rasanya enak-enak guys. Aku udah pernah cobain semua resto yang ada di Hotel Le Méridien ini, mulai dari La Brasserie ini, terus juga
juga ada restoran India, namanya itu Hindi Resto. Terus juga di sini tuh ada restoran Lebanese gitu. Di sini juga ada restoran Japanese atau namanya tuh Nonama. Terus juga ada cake-nya. Mereka itu juga punya lab boutique gitu yang jualan cake, dan cake-nya tuh juga enak dan masih banyak lagi. Jadi aku udah ke semua restonya sih, to be honest. Dan di restoran Le Brasserie ini juga ada gelato guys yang aku suka. Dan gelato di sini itu menurut aku tuh rasanya pure gitu loh, bukan kayak gelato yang pakai essence gitu, tapi mereka memang beneran pakai buah-buahan. Di sini juga lengkap banget kalau misalnya kalian mau cari selai, cake. Buat teman-teman pecinta cake, teman-teman harus banget kesini karena cake di Le Méridien Hotel itu menurut aku lengkap banget dan hampir semuanya itu rasanya enaknya keterlaluan guys. Kalian harus banget cobain sih sekali dua kali gitu. Nanti kapan-kapan mungkin aku akan review untuk restoran-restoran lain yang ada di Hotel Le Méridien ini ya, biar teman-teman bisa kebayang kira-kira pengen makan apa sih gitu, atau makanan apa sih yang sesuai sama teman-teman. Untuk teman-teman itu cobain sekali-sekali gitu ya, makanan enak. Emang gak tiap hari sih, jujur aja aku juga makan enak tuh gak tiap hari. Kalau tiap hari juga makanannya standar-standar aja. Tapi kadang-kadang kalau misalnya kita lagi pengen makan enak gitu, atau untuk celebrate sesuatu karena kita berhasil melakukan sesuatu gitu, itu kita juga perlu sih yang namanya kayak nyenengin diri sendiri gitulah ya, sama nyenengin orang-orang terdekat. Di sini juga ada salah satu makanan favorit aku, yaitu pizza. Tapi pizzanya itu rasanya itu juga ganti-ganti terus ya guys. Jadi setiap kali aku datang ke sini, itu rasa pizza yang disajikan itu bisa beda-beda gitu tiap harinya. Nah, di sini itu juga banyak makanan-makanan lain kayak quesadilla dan segala macam. Di sini itu juga ada makanan Indian ataupun makanan Timur Tengah gitu. Banyak sih, lengkap sih kalau Le Méridien ini, karena koki-koki mereka kan juga banyak koki-koki yang internasional juga, bukan koki-koki dari Indonesia. Jadi memang secara makanan itu lengkap, aku bisa bilang dari berbagai negara itu ada. Dan buat kalian pecinta salmon sashimi, kalian harus banget ke sini karena menurut aku salmon sashimi di sini itu rasanya fresh sekali gitu. Jadi ini adalah akhir dari review Sonia kali ini. See you di review-review Sonia selanjutnya. Makanya jangan lupa di subscribe ya guys, buat teman-teman yang belum subscribe. Jadi kalian bisa dapat notifikasi kalau aku upload video baru lagi. Stay happy, stay healthy, and stay humble. Thank you.